Ya, halo, shalom, selamat malam, Heartliner. Jumpa lagi bersama Timo Ardanto di kesempatan malam hari ini. Dan seperti yang tadi sudah diinformasikan nih Heartliner, hingga 1 jam ke depan ini Anda akan mendengarkan Meet and Greet bersama Jocelyn So dan juga Budi M. Sutopo nih Heartliner ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol terkait seperti apa sih lagunya. Nih karena juga Kak Jocelyn So dan juga Kak Budi M. Sutopo ini seorang pencipta lagu, kemudian juga penulis lagu juga, kemudian juga melayani juga. Kita pengen tahu seperti apa Tuhan pakai hidup mereka ini sampai akhirnya bisa lah Tuhan titipkan banyak sekali pujian-pujian kepada Kak Jocelyn. Nah, sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol, sekarang kita ingin dengarkan dulu salah satu karya. Ini pujian yang sudah dibuat dengan judul Sampai Masa Tuamu. Seperti apa informasinya nanti? Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Heartline FM. Senja menjelang, asa pun memudar. Ingat selalu kasih Tuhan padamu. Hitung berkatnya untukmu satu persatu. Penyertaannya sempurna bagimu. Mengalir dengan kuasa kasih-Nya, Tuhan berkata padamu, sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia. Sampai masa putih rambutmu, aku menggendongmu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikulmu dan selamatkanmu. Saat senja menjelang, asa pun memudar. Ingat selalu kasih Tuhan padamu. Hitung berkatnya untukmu satu persatu. Penyertaannya sempurna bagimu. Mengalir ruhimu dengan kuasa kasih-Nya, Tuhan berkata padamu, sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia. Sampai masa putih rambutmu, aku menggendongmu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikulmu dan selamatkanmu. Masa tuamu, aku Yesus tetap dia. Sampai masa putih rambutmu, aku kan menggendongmu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikulmu
mau memikulmu dan selamatkanmu. Memikulmu, oh. Ya, 100,6 Heartline FM, your family station ya. Terima kasih Heartliner, saat ini Anda masih mendengarkan spesial talk show ini Meet and Greet dan berkarya untuk Tuhan Yesus masih bersama Jocelyn So dan juga Budi atau Mas Budi M Sutopo yang saat ini sudah hadir nih Heartliner. Kalau tadi kita udah dengar karya, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol bersama pencipta lagunya. Halo, shalom. Halo, shalom. Ya, shalom Kak Jocelyn. Hai. Hai. Dan juga manggilnya apa nih, Kok Budi? Iya, Budi aja. Oh, Budi aja gitu ya. Siap. Terima kasih ya udah jauh-jauh. Tadi dari mana berangkatnya? Dari Kuningan. Dari Kuningan. Yang satu dari Kuningan, yang satu lagi Kak Jocelynnya dari Jakarta Barat. Iya. Terima kasih nih. Langsung akhirnya bisa bertemu di sini ya. Dan ya tadi kita sudah Heartline, kita udah sama-sama mendengarkan untuk lagu-lagunya nih, lagunya Kak Jocelyn So sendiri selain bisa didengarkan di radio Heartline nih setiap hari kita dengarkan, hampir setiap waktu kita dengarkan. Heartline juga bisa mendengarkan melalui channel itu apa sih Kak Jo? Kalau di YouTube Good Vibes Music, Jocelyn So, and then kalau di Spotify Jocelyn So gitu. Nah, bisa langsung nanti bisa di search ya. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih Heartliner nih terkait Kak Jocelyn. Kesibukannya apa sih Kak Jocelyn sekarang, lagi sibuk apa? Ya sehari-hari sih ya ibu rumah tangga gitu. Ibu rumah tangga. Dan ya belakangan ini ya urus-urus lagu, kadang video klip. Udah berarti udah ada tambahan kerja ini. Kesibukan baru gitu ya. Kesibukan baru. Kalau Budinya sendiri? Saya bekerja untuk perusahaan swasta. Ya. Wah, ya. Dan nih Heartliner ternyata Kak Jocelyn dan Kak Budi ini adalah pasangan ini ya. Pasangan suami istri ternyata. Aku pikir tadinya beda, ini bukan gitu. Ternyata pasangan suami istri. Waduh, romantis banget ya. Ternyata bisa berkarya untuk Tuhan ini dalam satu karya lagu gitu ya. Nah, biasanya kalau kan Kak Jo sendiri udah bikin berapa karya musik Kak Jo? Yang sudah di Spotify 21 sih. Wow. Tapi masih ongoing sih. Kayaknya nih ntar bikin album ini ya. Kalau sekarang ini masih single gitu ya? Iya. Masih single, tapi single udah 21 ya. Kalau misalkan dibikin album itu udah 2 album atau 3 album gitu. Ada yang kita grupkan menjadi semacam album gitu lah ya. Atau mungkin EP seperti yang cuma 4 lagu atau 6 lagu. Tetapi itu hanya berupa seperti playlist aja di YouTube. Di YouTube-nya, jadi masuk ke dalam playlist gitu ya. Iya, jadi kalau mau lihat di Good Vibes 9580 gitu tepatnya tulisannya, atau di search aja di YouTube seperti yang tadi sebutkan ya, Good Vibes Jocelyn So gitu aja akan ketemu seharusnya. Ada logonya Good Vibes gitu, warnanya hitam. Good Vibes gitu ya. Nanti tinggal langsung lihat playlistnya gitu ya. Iya. Nah, sekarang kita pengen ngobrol-ngobrol nih. Sampai akhirnya Kak Jos. Kalau nyiptain lagu sendiri Kak Jocelyn atau Kak Budi sih? Sementara masih saya sendiri. Jocelyn. Sementara. Saya hanya kasih masukan dikit-dikit aja. Dikit-dikit lama-lama jadi bukit itu, lama-lama jadi lagu. Gimana cerita awalnya, gimana sampai akhirnya ini udah 20 lagu gitu ya. Tuhan sudah titipkan ke hatinya Kak Jocelyn untuk bikin karya ini. Gimana ceritanya sih? Sebenarnya nggak pernah berpikir ya untuk jadi pencipta lagu atau gimana. Cuman pas pada saat itu, pada saat pandemi ada teman. Jadi ada teman pemusik dan dia ngajak untuk recording gitu. Ci, ayo recording dong.
Terus aku bilang ya oke, saya cari lagu dulu ya gitu. And then kemudian saya cari-cari itu, saya pikir menurut saya dalam pikiran saya mungkin kalau saya cover mungkin saya harus ini nggak sih izin ke orangnya, dan itu kayaknya bakal repot ya dengan keterbatasan dia itu. Saya minta tolong dia untuk cari-cari izin gitu kayaknya susah. Terus saya bilang ya kalau nggak gini aja deh, saya coba bikin gitu kan. Saya coba bikin ya. Ya saya coba. Coba ya. Iya benar. Karena saya nggak bisa, benar-benar saya nggak bisa. Jadi biasanya orang daripada bingung bikin lagu, udah gue pakai cover lagu kayak gitu. Cuma enggak, daripada bingung minta izin lagu cover, aku bikin aja gitu ya. Nggak semua orang, susah loh bikin lagu beneran deh. Nggak semua orang bisa deh beneran. Kok bisa akhirnya gitu loh. Nah makanya saya ya itu karena Tuhan juga ya yang menuntun. Kalau nggak mungkin sih sebenarnya. Karena saya juga sendiri main musik sih main, tapi terbatas. Kalau main kayak keyboard, piano gitu hanya bisa di C aja. Kunci C. Kunci C aja. Habis itu ditranspose aja gitu ya. Iya. Nah, jadi singkat cerita saya coba cari, akhirnya saya mendapatkan satu lagu, yaitu lagu pertama saya kan. Apa tuh? Tapi saya belum sampai sekarang belum direkam sampai akhir nafasku. Jadi udah dapet nih satu lagu Indonesia. Terus beberapa hari kemudian dia bilang, "Ci, Mandarin dong, kamu kan pelayanan di Mandarin, coba kamu bikin lagu Mandarin." Tapi saya nggak bilang ke dia sih, saya udah dapat lagu Indonesia. Ya udah, saya coba cari lagi. Oh, berarti sebenarnya lagu yang pertama kali diciptakan lagu Indonesia. Tadi apa judulnya? Sampai akhir nafasku. Sampai akhirnya ada orang, "Ci, coba bikin lagu Mandarin." Bikinlah lagu Mandarin. Dia juga. Dan akhirnya yang pertama kali direkam lah istilahnya gitu. Direkam emang lagu Mandarin itu. Bukan juga ternyata. Karena setelah saya dapat yang Mandarin, saya nggak bilang ke dia sih, saya udah dapat. Dia bilang, "Ci, sudah eventnya udah mau ada event kebangkitan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus ya. Jadi buat tema yang kayak seperti itu gitu." Waduh. Terus saya bilang, "Wah, ya udah saya coba banget gitu ya. Tinggal orang request gitu, "Ci, udah mau Natalan bikin lagu Natal, hayu aja. Udah mau tahun baru, hayu," gitu ya. Kok bisa gitu loh. Berapa lama biasa proses pembuatan lagunya? Beda-beda sih. Beda-beda ya. Ada yang ya agak lama, ada yang ajaib sekali gitu ya. Ajaib. Jadi kita jalan ke Bandung, di tengah jalan udah selesai satu. Jadi biasanya nulis lirik dulu kah atau nada dulu kah atau beda-beda ganti-gantian gitu? Lagunya beda-beda sih. Kalau ada yang nadanya dulu kemudian lirik. Kalau kayak lagu Doa Bapa Kami itu langsung. Jadi liriknya kan sesuai dengan Doa Bapa Kami. Jadi jadi tinggal menyanyikan aja gitu musiknya. Melodinya gitu. Oh, berarti emang tergantung gitu. Kalau tadi proses yang ke Bandung langsung jadi satu lagu gitu ya. Berarti besok kalau misalkan ke Bogor bisa gitu ya. Nanti kalau ke mana, kota mana jadi gitu ya. Itu sih kebetulan lah ya. Tergantung ya. dari Tuhannya gimana. Kalau dari Kemudian sendiri nih kan selama ini kan akhirnya yang bikin kan Kak Jo Slain gitu ya. Kak Budi sendiri? Kalau saya ya perannya mungkin nyetir di sebelahnya gitu ya. Untung nyetirnya enak, makanya bisa konsentrasi bikin lagu gitu kali ya. Salah satu sebab waktu itu kayaknya macet ya, cukup parah juga macetnya. Terus jadi dia buat lagu kayaknya di jalan gitu. Ternyata bisa ternyata Tuhan bisa pakai dimanapun gitu ya, dalam keadaan apapun. Ibaratnya kalau kita lagi macet kan suka kesel, tapi ternyata malah menghasilkan karya gitu. Lagu apa itu yang diciptakan saat macet? Itu belum direkam. Tapi apa judulnya? Belum direkam itu soalnya kayak semi praise gitu. Jadi kayaknya harus dicari dulu. Biasanya untuk orang kalau macet itu kesel loh, tapi malah bisa bikin lagu praise loh. Luar biasa. Yang Mazmur kan? Hah? Seingat saya Mazmur ya. Bukan Mazmur di rumah.
Mazmur di rumah. Berarti ini ada yang di luar rumah, ada yang di kebun gitu ya. Jadi memang kan kita jalan ke Bandung, kemudian kita nginep di villa itu sama saudara-saudaranya ya, Jocelyn. Kemudian di tepi kolam gitu misalnya dia bersenandung sendiri gitu, tahu-tahu ya gitu ya. Terus dia catat-catat gitu pokoknya. Nanti Berarti ini bisa jadi lagu. bisa jadi lagu. Prosesnya sendiri kan berawal tadi pas saat corona ya. Saat pandemi. Saat ya. pandemi, berarti tahun 2020. Tapi bukan di awal, ini sudah di 2021-nya gitu ya kira-kira. 2021-nya. Oh. Berarti sama dong ya. Sebenarnya aku juga bikin lagu anak-anak tuh pas saat pandemi itu. Pandemi ya. Abis anak aku nggak ada kegiatan, aku bikinin lagu. Bikin orang produktif ya, Iya, berarti ya. ternyata di satu sisi bisa juga positif gitu ya. Iya, Berarti iya. tahun 2021 sampai akhirnya tahun sekarang 2023. 23, iya. Udah berapa lagu yang Kalau sebetulnya ini Jocelyn mungkin agak kurang enak ngomongnya aja, cuman sebenarnya dia udah nulis 108 ya kira-kira sekarang. 108 Cuman dan yang udah kita produksi ya tadi 21 dengan 21. dengan ada lagu yang lebih dari satu bahasa, kayak lagu Natal untuk tahun 2022 kemarin itu dibuat dalam 3 bahasa. Bahasa Indonesia, Mandarin, sama Cantonese. Karena Jocelyn ini juga lahirnya di Hong Kong. Lalu dia sempat kerja di Hong Kong dan Shenzhen, dan di situ dia belajar Cantonese. Bahasa Kanton tuh bahasanya, kalau kita di film-film Amerika ada Chinatown, itu bahasa yang dipakai di sana gitu. Di seluruh Chinatown, di seluruh dunia. Nah, tapi pelayanan kita yang saat kita setelah ketemu adalah banyak di Mandarin service, karena memang kalau di Indonesia nggak umum orang bicara bahasa Kanton, tapi lebih ke Mandarin misalnya gitu. Wow. Lebih susah dong ya kalau misalkan Kanton itu kayak apa ya? Kalau saya bilang kayak orang Sunda sama Jawa. Bunyinya beda banget bisa gitu ya. nadanya beda. Nadanya beda, tapi tulisannya sama gitu. Hanya mungkin ada beberapa tulisan yang khusus. Nah, mungkin tadi sedikit yang saya tambahkan, temen yang dia sebutkan tadi sebagai arranger kita ini difabel. Oh. Beliau itu tunanetra. Jadi kenapa Jocelyn jadi kasihan kalau sampai kita cover terus harus dia minta izin sama yang punya lagu. Udah dia difabel, susah banget kan ya untuk berhubungan dengan yang lain gitu. Pergi kemana-mana pun repot gitu ya. Jadi akhirnya itulah yang salah satu yang membuat beliau ini langsung menulis lagu ya. Dan mencoba menulis lagu gitu. Tapi akhirnya terus gitu mengalir. Nah, dan salah satu momen yang membuat mungkin karena Jocelyn takutnya dia bisa nangis kalau ceritanya, karena Apa tuh? maminya kan meninggal dunia di tahun 2022 kemarin. Jadi itu akibat jadi dia menunggu maminya selama tahun 2021 di rumah sakit. Dan saat itu masih sakit cukup parah ya, sehingga dia banyak harus nunggu. Dia di high care di high care unit ya. Jadi belum masuk intensive care unit waktu itu. Masih boleh ditemani, tapi di saat kesendiriannya Jocelyn tuh banyak berdoa. Terus doa-doa ini yang dituliskan akhirnya menjadi lagu sebenarnya. Mungkin agak kayak puisi gitulah ya. Ini setelah yang tadi teman yang mengajak tadi. Nah, teman tersebut kita bisa kenal karena memang kita pelayanan bareng waktu di GBI Mega Glodok. Ya itu kalau istilahnya GBI cabang khusus 7 gitu ya, under Dr. Yanto. Nah, beliau tunanetra, dan kemudian dia suka ngajak saya waktu itu untuk rekaman cover gitu ya. Kita sengaja translate ke Mandarin misalnya gitu, lagu-lagu tertentu. Nah, tapi kemudian pada saat pandemi tentu memang karena beliau ini memang fokus sebagai full timer untuk bermusik dan juga berkarya di bidang musik. Job tuh benar-benar sedang sangat-sangat seret lah masa itu. Sehingga waktu dia bilang ke Jocelyn, ayo dong Ci, bikin lagu, recording sama saya dong gitu. Nah, maksud dia cover memang saat itu, karena biasanya dia ngajak cover. Nah, seperti yang tadi jelaskan, lalu baru dia coba tulis.
Sampai akhirnya ya udah coba tulis gitu ya. Iya, lagunya itu Kuasa Darahmu yang tadi. Yang pertama Yang direkam, pertama. akhirnya itu Kuasa Darahmu. Dan itu sebetulnya yang pertama direkam dan juga diupload ke YouTube channelnya saudara kita ini, teman kita ini. Dia namanya panggilannya Xiao Pin Pin gitu ya. Kalau Xiao Pin Pin juga nonton malam ini. Shalom bro. Nama Indonesianya Wahyu Andi Kurniawan, tapi biasa dikenal Xiao Pin Pin gitu. Nah, beliau juga ada kisah hidupnya sendiri lah. Nanti mungkin kalau kapan bisa diliput juga untuk Harline. Oh, Silakan. bisa menjadi inspirasi. Bisa gitu ya. menjadi Bisa menjadi inspirasi. berkat juga nih bagi banyak orang. Benar. Baik. Dan yang pasti untuk berarti ini kebanyakan inspirasi dari lagu-lagunya sendiri tentang itu tadi doa-doa itu ya. Atau mungkin ada kejadian-kejadian apa atau seperti apa? Mungkin untuk lagu kedua yang direkam ya, Sampai Masa Tuamu yang tadi diputar pertama, itu lagu yang saya bikin untuk mama saya. Jadi itu selama saya menjaga dia, saya banyak sih maksudnya membagikan firman Tuhan, bilang bahwa Tuhan baik dan care sama mama. Dan juga ya saya bacakan juga Yesaya 46 ayat 4 ini ke mama saya, tapi saya nggak yakin dia ingat gitu loh. Dan untuk supaya dia ingat, saya berpikir mungkin kalau Kasih saya melodi. jadikan untuk jadi lagu itu akan mempermudah banget. Wow. Jadi ya saya coba lagi. Lebih mudah ingat dan lain-lain. Saya mencoba untuk bikin lagu ini dan ternyata beliau suka gitu. Wow, dan sampai akhirnya itu memotivasi gitu ya. Wah, kayaknya aku bisa nih untuk membuat lagu-lagu berikutnya. Nah, setelah ini kita akan coba untuk mendengarkan pujian judulnya Hanya Padamu nih ya. Boleh kasih tahu nih cerita tentang apa nih? Ini ceritanya refnya ini saya dapatkan waktu mama saya akan pindah ke RS lain. Jadi itu kata-kata itu terus ada dalam hati saya dan juga melodinya. Jadi berulang-ulang terus. Nah, itu yang jadinya jadi refnya itu. Mungkin itu jeritan hati saya ya, karena saya deg-degan banget. Ya, karena kondisi Pada saat itu saya bingung banget gitu. Kondisi mami bingung sangat juga berharap pada siapa juga. Oh. Bagaimana gitu kan. Jadi ternyata, Misalnya kamu kalau dalam keadaan seperti itu, ya mungkin bisa telepon teman atau gimana, tapi kan hanya sebatas mungkin ini. Jadi itu mungkin jeritan hati. Itu berulang-ulang. Jadi ternyata penghiburan sejatinya kepada Yesus gitu ya. Hanya padamu gitu, hanya pada Tuhan gitu. Iya. Baik, sekarang kita mau sama-sama dengarkan nih jeritan hatinya seperti apa sih. Baik, Hartender, Anda jangan kemana-mana. Selain kita akan kembali lagi di acara Meet and Greet berkarya untuk Tuhan Yesus setelah pujian Hanya Padamu. Saat ku dalam lembah kekelaman, firman-Mu terang bagi jalanku. Saat ombak badai datang menerpa, ku berpegang pada janji-Mu. Tangan-Mu erat menggenggamku. Ku yakin Kau selalu besertaku. Hanya padamu ku berseru, hanya padamu ku berharap. Kau Tuhan sumber pengharapan dan penghiburanku. Hanya padamu ku berseru,
Saatku dalam lembah kekelaman, firman-Mu terang bagi jalanku. Saat ombak badai datang menerpa, ku berpegang pada janji-Mu. Tangan-Mu erat menggenggamku, ku yakin Kau selalu besertaku. Hanya padamu ku berseru, hanya padamu ku berharap. Kau Tuhan sumber pengharapan dan penghiburanku. Hanya padamu ku berseru, hanya padamu ku berharap. Yesus, Kau Allah yang setia. Anugerah-Mu Tuhan cukup bagiku. Dalam kelemahanku kuasa-Mu sempurna. Hanya padamu ku berseru, hanya padamu ku berharap. Kau Tuhan sumber pengharapan dan penghiburanku. Hanya padamu ku berseru, hanya padamu ku berharap. Yesus, Kau Allah yang setia. Yesus, Kau Allah yang setia. Terima kasih Heartliner, saat ini Anda masih mendengarkan Meet and Greet berkarya untuk Tuhan Yesus, dan masih bersama Jocelyn So dan juga Budi M. Sutopo nih Heartliner ya. Ya, sekarang kita ingin bertanya lagi nih, Kak Jocelyn. Kalau tadi kan sempat diceritakan tentang pernah hidup di Hong Kong sana gitu ya. Nah, kita pengen nanya tentang tantangannya dan kepemimpinan nih terkait dengan pelayanan rohani ini. Sebenarnya untuk Kak Jocelyn sendiri, tantangan utama apa sih yang dihadapi nih ketika melakukan pelayanan rohani melalui musik, terutama nih di Indonesia dan di Hong Kong? Ada bedanya nggak sih atau seperti apa? Mungkin dari itu ya, dari culture sendiri ya mungkin. Kalau di beda ya di Hong Kong mungkin karena semuanya udah lebih berkecukupan, jadi kayaknya lebih susah juga sih. Susah apa nih? Kalau untuk susah cari parkir apa susah? kalau untuk orang lokal tuh, untuk menginjil ke orang lokal tuh kayaknya nggak segampang itu, karena udah lebih mapan kan di sana. Berarti kan bukan orang udah lebih mapan, orang udah ya udah sekarang aku fokusnya nggak ke materi lagi, aku fokusnya ke Tuhan gitu. Tapi kan banyak agama juga di sana. Banyak agama juga. Jadi emang ada tantangan tersendiri gitu ya. Kalau di Indonesia sendiri nih melalui pelayanan kan, kalau Kak Jo sendiri apa nih, di pelayanan di gereja tuh WL atau singer atau? Oh, saya Pembawa WL. firman. Oh, WL. Yang Pak Budi, saya WL. Sorry, saya salah. Saya singer. Saya singer dan Pak Budi ini WL. Dia ketawa banget. Sebenarnya beliau ini juga WL juga, tapi di Mandarin dulu di awal-awal ya. Terutama saat belum banyak yang melayani itu. Jadi banyak dibutuhkan WL lah saat itu. Gereja lama. Karena di gereja lama kita ya, karena memang nggak banyak yang bisa gitu. Misalnya
Ya, yang penting bisa Mandarin, tapi biasanya belum tentu bisa nyanyi. Oh. Atau bisa nyanyi tapi nggak bisa Mandarin. Kan kita juga kalau mimpin pujian kan berarti harus ngajak jemaat ya. Berarti harus bicara bahasa Mandarin juga lah, paling tidak. Berarti gitu. di Jakarta sendiri banyak ya yang bisa ngerti bahasa Mandarin gitu ya. Ya di kantong-kantong Chinese lah ya, kira-kira daerah misalnya kota ya, Pluit gitu. Kemudian di Kemayoran juga. Jadi saya pernah diundang sampai ke dekat Kosambi yang kalau dekat Cengkareng situ ya, dan Mogot itu juga ada GBI Eklesia misalnya. Itu mereka punya pelayanan Mandarin. Nah, kadang-kadang juga ada persekutuan-persekutuan yang juga menggunakan bahasa Mandarin karena biasanya orang-orang tua gitu ya. Dan mereka mungkin yang pelok gitulah, agak susah bahasa Indonesianya kadang-kadang. Dan pelayanan ini sebetulnya saya sendiri bukan sangat menguasai bahasa Mandarin, jauh lebih bagus Jocelyn ya. Tapi karena saya ingin belajar saat itu, jadi saya juga menerjunkan diri untuk coba melayani di sana gitu waktu itu. Saya menghubungi ketuanya waktu itu. Nah, bagaimana tuh cara memotivasi diri sampai akhirnya ya udah aku juga pengen melayani meskipun aku sendiri belum mampu lah untuk sempurna kan gitu. Gimana ya? Berani nekat kali ya. Jadi awal-awal mungkin berani salah, nanti dikoreksi. Banyak orang nggak berani salah loh. Iya. Disalahin nggak mau. Disalahin nggak mau ya. Jadi udah nyari aman aja gitu. Benar. Jadi saat-saat itu ingat banget bahwa kita melayani itu campur ya, mix ngomongnya bahasa Indonesia, kadang-kadang sedikit Mandarin, terus baru nyanyi lagu-lagu bahasa Indonesia yang kita terjemahkan ke Mandarin. Bukan kami sih, jadi dari gereja lama kami itu sudah membuat banyak lagu-lagu, terutama ex Betani ya zaman itu ya, untuk berubah menggunakan bahasa Mandarin gitu. Ya, Nah, jadi kita di sana sampai mereka Ya. bisa cukup. Sampai lama-lama mereka punya lebih banyak well done singer gitu ya. Jadi kita tidak terlalu perlu lagi untuk membantu. Terutama yang tadi, yang cabang khusus 7 tadi yang saya cerita di Mega Glodok itu. Kemudian Kemudian sekarang kita pelayanan. nah sekarang Gimana justru nih? kita pelayanan di gereja baru. Jadi satu ranting yang baru di GBI Cilandak Town Square, atau kita sebutnya Outbox Community Church. Jadi gereja yang berbasiskan komunitas, dengan pastornya gembala kami itu Dharana Muniaga, dan juga Natalie. Pastor Natalie istrinya yang juga membantu terutama di sekolah minggu ya kalau di sana. Nah, gereja ini baru 1 tahun, jadi tepat setelah apa istilahnya kita mulai Jocelyn mulai banyak menulis lagu, dan kan dia menulis sejak kira-kira pandemi tadi ya, jadi belum 2 tahun sebenarnya. Lalu gereja ini dibuka, kita diajak oleh salah satu arranger yang lain. Jadi kalau tadi saya cerita Xiao Pinpin, kita juga ada satu arranger yang lain namanya Anthony Sulistyo. Nah, Anthony ini yang mengajak kita untuk ayo coba, ini ada gereja baru dibuka nih, teman saya Dharana yang menggembalakan. Jadi kami ikut dalam ibadah pembukaan saat itu. Dan ternyata ya akhirnya kita malah tertanam di sana sampai sekarang, dan sudah berkomitmen untuk melayani juga di situ. Wow, sampai akhirnya sekarang melayani jadi WL juga, jadi singer juga. Ada bahasa Mandarinnya juga? Belum, cuman belum. waktu Natal kemarin Dharana minta kita untuk nyanyikan lagu yang karyanya Jocelyn dalam bahasa Mandarin dan Indonesianya gitu, lagu Natal. Lagu Natal ya? Lagu Natal, karena saat itu Natalan. Salah satu lagu Jocelyn yang ditulis dalam bahasa Indonesia sudah dinyanyikan juga sebagai lagu kita, lagu OCC kita sebutnya, Outbox Community Church. Wah, ternyata Tuhan bisa pakai gitu. Iya, Luar kan? biasa gitu ya. Nggak, mungkin kalau Kak Jocelyn sendiri nggak nyangka gitu kan ya, sampai akhirnya jalan Tuhan gitu, sampai akhirnya seperti sekarang ini. Iya, makanya kadang kalau berpikir heran juga sih. Iya. Nah, kalau Kak Jocelyn sendiri nih terkait dengan pentingnya musik rohani ini dalam membawa perubahan, kan akhirnya kan Kak Jocelyn sendiri nih bisa merubah lah, maksudnya Kak Jocelyn hidup sendiri berubah, kemudian juga bisa menjadi dampak positif, juga menjadi berkat bagi orang lain. Ini gimana nih terkait dengan musiknya, pentingnya musik rohani ini dalam membawa perubahan?
dan menjangkau nih, memberi harapan kepada banyak orang? Menurut saya sih penting ya kalau dalam hal musik bisa membawa perubahan. Itu terjadi pada nenek saya sendiri, dan dia itu sebenarnya Buddhis yang top banget. Devoted ya gitu ya. Iya, devoted banget. Dia itu bisa bertobat itu karena diajak sama tante saya ke puncak, dan di setelinnya lagu rohani. Lagu rohani pada saat itu lagu rohani Pak Niko ya. Pendeta. Jadi di setel, pergi setel, pulang setel, Sepanjang jalan pokoknya. sepanjang jalan, pulang-pulang langsung minta Dibaptis. bukan, Hah? Belum ya? langsung minta ini beef burger dong McD gitu. Iya, karena dia seumur umur belum pernah makan sapi ya. Karena kan dia ini. Oh. Kan ya selama ini kan orang Buddha kan Ya karena vegetarian lah, ibaratnya vegetarian ya gitu. devoted banget kan. Sampai akhirnya tiba-tiba minta burger, pengen Burger, makan daging beef langsung. burger. Itu sebagai tanda bahwa aku ingin ikut Yesus aja gitu. Iya. Dan Ya setelah itu, kemudian minta dibaptis. dibaptis. Jadi dia dibaptis lebih dulu daripada saya. Kok bisa ya? Iya. Dan setelah dia semuanya pada ikut semuanya. Wow. Bahkan dia itu ke tempat saudaranya. Dia nginjil juga, ngomong semua pada ngikut juga. Dan semua Luar biasa. berawal dari mendengar musik Mendengar rohani musik. gitu ya. Jadi ada kuasa di balik puji-pujian. Wow, ada kuasa di balik puji-pujian. Luar biasa nih. Kalau menurut atau Ko Budi sendiri seperti apa nih? Kalau saya kemarin kan kami mengirimkan anak kami untuk kuliah di Hong Kong ya, barusan anak yang pertama. Ya ini cinta Hong Kong ini ya. Semuanya ke Hong Kong lagi nih. Jadi ada saudara yang masih di Hong Kong dan itu baru anak kedua dan istrinya yang bertobat. Jadi yang lain masih belum, termasuk ada keluarga yang di Cina juga. Jadi ini cerita mungkin soal justru kesaksian soal lagunya Jocelyn. Jadi lagu tersebut yaitu yang lagu Natal itu kan kita bikin ada satu yang dalam bahasa Cantonese. Tujuan kami adalah supaya nanti bisa kita perdengarkan buat keluarga yang di Hong Kong ini, karena mereka kan memang mostly Cantonese, campur aduk, Cantonese, Hokkien, Mandarin, bahasa Indonesia gitu, campur-campur kalau ngomong. Nah, cuman anak-anak mereka kan native Hong Kong, jadi nggak bisa bahasa yang lain kecuali Canton. Nah, kita ajak yang sudah bertobat ini untuk ikut nyanyikan lagunya Jocelyn. Jadi itu kan duet ya, lagu Natal itu duet. Bagian yang cowok kan biasanya saya yang nyanyikan Indonesia dan Mandarin, tapi khusus yang Cantonese kita minta beliau yang nyanyikan. Jadi beliau nyanyikan supaya papanya yang nggak akan mau dengar musik rohani biasanya itu mau dengar paling nggak, karena anaknya yang nyanyi. Wow. Jadi kita kita paksain dia nyanyi gitu waktu itu. Bener, berarti ibaratnya gini kan, setiap orang punya panggilannya masing-masing untuk ibaratnya mendengarkan firman Tuhan gitu. Ada yang melalui firman Tuhan. Nah kali ini kan melalui firman Tuhan itu melalui lagu kali ya. Ya. Dan ternyata itu bisa membawa dampak sampai akhirnya orang tersebut berubah gitu ya. Sampai akhirnya bisa menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Iya. Luar biasa. Ini ternyata potensi musik rohani bisa membawa perubahan begitu dahsyat ya. Iya, benar sekali. Dan terutama makanya fokus dari Jocelyn ini banyak mengambil lagu-lagu yang berasal dari ayat firman Tuhan. Karena kita percaya benih yang ditaburkan itu tidak akan pernah sia-sia. Dan benih itu kalau jatuh di tanah yang baik maupun tanah yang lain pasti akan ada sesuatu pertumbuhan yang terjadi. Wah, luar biasa. Berarti visinya sama nih. Lagu-lagu yang diambil kalau kita dulu siapa nih, Kak Jonathan Prawira tuh sama tuh. Iya. Ngambil dari ayat-ayat gitu ya. Iya. Jadi nggak akan pernah habis istilahnya. Sampai akhirnya katanya sudah membuat 5.000 lagu. Nanti Kak Jocelyn juga bisa itu. Kalau misalkan ngambil dari ayat pasti nggak akan pernah habis ceritanya. Betul. Kalau misalkan kita berdasarkan pengalaman seseorang atau apa, nah, ntar ya kalau pengalamannya habis ya udah Masih terbatas ya. masih terbatas gitu ya. Baik, setelah ini kita akan dengarkan dulu nih lagu yang berikutnya. Ini judulnya adalah
Kau Allah yang sanggup ini ya. Kalau ini berdua nyanyi ya. Kalau ini saya nyanyikan. Oh, ini featuring Budi M Sutopo. Ini cerita tentang apa nih yang nyiptain? Jocelyn. Jocelyn. Iya. Cerita tentang apa nih Kak Jo? Kok tentang apa nih? Jadi tentang Allah yang sanggup, bahwa dia apabila Allah yang membukakan pintu, tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Dan apabila dunia merekakan yang jahat, Allah sanggup mengubah menjadi kebaikan itu. Bahkan pada saat kita berdoa, misalnya kita minta apa, tapi kita minta yang baik, tapi Tuhan memberi yang terbaik gitu. Wah, amin nih. Luar biasa nih. Ini benar-benar keyakinannya Heartliner ini ya, bahwa Kaulah Allah yang sanggup. Dari tadi cara ngomongnya juga kita ngerasa bahwa Kak Jocelyn itu benar-benar yakin bahwa Allah sanggup gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan berikutnya, kenapa jadi Kak Budi yang suruh nyanyi nih Kak Jo? Kenapa nggak Kak Jocelyn sendiri yang nyanyi? Kenapa akhirnya Kak Budi yang nyanyi? Soalnya jangan saya teruskan. Cuma pengen gantian aja gitu ya. Soalnya apa ya? Kebetulan maksudnya lagu ini kayaknya kalau cowok yang nyanyi lebih itu. Lebih pas gitu kayaknya. Kalau dari Kak Budi sendiri ada rema apa nih? Ada rema lagu nggak yang akhirnya nempel? Kalau dalam hal ini ya, saya sangat mengimani bahwa sekalipun dunia ini mungkin jahat ya, ada yang mereka-rekakan hal yang jahat untuk kita. Kalau Tuhan sendiri bersama-sama dengan kita, gak akan hal tersebut bisa dirubah menjadi hal yang baik untuk kita. Wow. Jadi Dan itu saya sering mengalaminya sebetulnya sepanjang karir kehidupan. karena Allah memang sanggup melakukan apapun gitu ya. Amin. Yang penting kita melekat pada Allah. Baik, Heartliner, kita akan sama-sama dengarkan. Nanti setelahnya kita akan kembali lagi setelah Kau Allah yang sanggup. Walau dunia merekakan yang jahat, Allah sanggup mengubah menjadi kebaikan. Bila Allah yang membukakan pintu, tak seorang pun dapat menutupnya. Ku yakin Allah membuka jalan bagiku. Ku yakin Dia menuntun langkahku. Kau Allah yang sanggup berikanku kemenangan dalam nama-Mu. Tiada yang mustahil bagimu. Kau Allah yang sanggup berperang bagiku dalam kasih-Mu. Bukan lebih dari bila Allah yang membukakan pintu, tak seorang pun dapat menutupnya. Ku yakin Allah membuka jalan bagiku. Ku yakin Dia menuntun langkahku. Kau Allah yang sanggup berikanku kemenangan dalam nama-Mu. Tiada yang mustahil bagimu. Kau Allah yang sanggup berperang bagiku dalam kasih.
berikan ku kemenangan dalam namamu. Tiada yang mustahil bagimu. Kau Allah yang sanggup berperang bagiku. Dalam kasih-Mu bukan lebih dari Dan Heartliner saat ini Anda masih mendengarkan program Meet and Greet berkarya untuk Tuhan Yesus dan masih bersama Kak Jocelyn dan juga Ko Budi. Ya, Kak Jocelyn tadi lagu ini ternyata ngebeat ya. Beda dengan awal-awal. Ini gimana nih ceritanya sampai akhirnya bisa bikin lagu praise berarti ini ya? Ini jangan-jangan lagu yang waktu macet tadi? Bukan. Oh bukan. Bukan. Yang macet lebih slow. Lebih ngebeat lagi? Enggak. Lebih slow gitu ya? Lebih slow. Ini musisinya ini berarti musik live atau MIDI atau live ini? Live music berarti ini? Ini nggak campur. Jadi ini Xiao Pinpin punya. Dia ada campuran MIDI dan yang dia mainkan. Jadi beliau tuh bisa main keyboard, multi talent ya, keyboard, piano, dasar dia piano, lalu drum, dia sangat suka drum, bass dan gitar. Wow, Tuhan pakai luar biasa. Luar biasa. Tanpa bola mata loh, dan dia itu butanya mulai umur 5 tahun sebenarnya. Waduh. Karena ya Tuhan ada ajaib ini, Tuhan ajaib pokoknya. Bayangin, dan dia baru mulai belajar saat itu, saat dia sudah tunanetra. Dan bisa menguasai semua alat musiknya. Iya. Dan banyak belajar sendiri. Yang belajar benar hanya piano sebenarnya. Tadi yang main drum siapa? Itu dari dia, tapi itu pakai MIDI. Oh. Jadi beliau punya studio, kita rekam di tempat dia gitu waktu itu. Wah, ini luar biasa nih talentanya. Pakai MIDI tapi nggak bisa ngeliat, kan luar biasa tuh. Oh iya. Kita aja yang bisa ngeliat pusing gak dengan aplikasinya? Aplikasinya dia dengan cepatnya itu kalau kita lihat tuh udah seperti sulap aja, karena dia bisa ngetik 10 jari tanpa melihat, dengan mengontrol semua alat-alat musik itu. Dan memang Tuhan Allah sanggup, kau yang luar Allah biasa. yang sanggup ini luar biasa. Baik, nah di sesi terakhir ini nih, apa sih nih harapan dari Kak Jo sendiri nih, tentunya melalui lagu-lagu karya musik rohani ini, untuk kedepannya seperti apa? Harapannya adalah ya ingin memperkenalkan Tuhan Yesus kepada bagi yang belum percaya ya. Bagi orang-orang yang belum percaya, saya rindu itu terjadi seperti nenek saya. Jadi maksudnya melalui puji-pujian dia diselamatkan dan terima Tuhan. Dan saya berharap bahwa melalui lagu-lagu saya orang suka dan kemudian menerima Tuhan gitu. Kalau dari Ko Budi sendiri? Ya sama ya, jadi kita ingin lebih banyak lagi yang mendengarkan musik-musik dari Jocelyn, supaya banyak bisa menyentuh lebih banyak jiwa. Ya puji Tuhan kalau memang bisa dinyanyikan di banyak gereja juga bisa memberkati. Tapi terutama yang kami harapkan adalah ada banyak buah-buah pertobatan yang akan timbul darinya. Kemudian biar para gereja ini bisa memfollow up lebih lanjut dengan pengajaran yang benar sesuai dengan ayat Alkitab. Amin. Nah kalau rencana kedepannya nih, mungkin ada mau bikin album kah, atau lagu lagi kah, single lagi kah, atau seperti apa? Sekarang masih ongoing sih bikin. Ongoing ya, udah 100 berapa tadi? 108 kira-kira ya. Dalam waktu 2 tahun ya. Belum termasuk yang coret-coretan yang setengah. Biasanya ini ada buku khusus untuk coret-mencoret. Ada ya? Ada. Di handphonenya juga udah langsung, untuk alat rekam udah langsung ada disedia di depan itu ya. Jadi setiap saat langsung rekam. Apa nih harapannya ke depan nih untuk proyek selanjutnya nih? Kita ada berapa? 4 lagu di pipeline ya kira-kira. Iya masih ongoing, jadi masih yang mana tuh tetap harus di prioritas mana, mungkin harus dibicarakan lagi yang ini.
Karena sebenarnya yang saya bikin itu berbeda-beda sih. Jadi nantinya bakal ada yang tipe dangdut juga. Corak musiknya Corak musiknya beda. sangat beragam dan Jocelyn ini sangat bosenan, jadi dia mau cari berbagai inspirasi dari berbagai jenis musik sebenarnya. Dulu waktu kecil Kak Jocelyn sendiri suka musik gak sih? Atau memang main piano atau setelah dewasa seperti ini gitu? Dulu waktu kecil sih bisa diamnya kalau dikasih mainan rekam suara sih. Kalau nggak main itu sih bisa manjat-manjat atau apa. Jadi dulu mami kasih itu loh kayak radio rekam-rekam. Ngerekam sendiri suaranya, Betul, nyanyi betul. sendiri. Tapi dulu lagu anak-anak dulu masih dikit banget kan, ya itu Iya. diulang-ulang sampai berapa kali sampai Melisa, Papa Tibob gitu ya. Mungkin belum zaman itu kali ya. Oh, zaman itu beda. Masih Bukasur. Itu zaman Bukasur. bener. Seperti kami ceritakan, anak kami udah kuliah. Oh iya. Berarti akunya nih yang zamannya beda. Iya. Jadi ternyata memang sudah terlihat gitu ya. Sejak kecil tuh memang sudah titipkan gitu ya. Tuhan akan pakai nih di kemudian hari gitu. Dari kecil memang sudah dipersiapkan. Nah, untuk pesan-pesan dan juga inspirasi nih bagi Heartliner terkait dengan pelayanan dan perjalanan hidup dan pelayanan melalui musik rohani seperti apa nih, Kak Jo? Gimana? Kalau Kak Jo sendiri ada maksudnya inspiratornya untuk pemusiknya sendiri ada nggak sih? Siapa gitu suka siapa mungkin pencipta lagu di Indonesia atau? Mungkin sebenarnya apa? Kamu banyak terpengaruh musik dari Hong Kong ya? Iya, saya lebih ke mungkin yang Oriental. iya masih lebih ke ini oriental sih. Berarti nanti juga akan ada banyak dong ya lagu-lagu Mandarin gitu. Udah ada beberapa juga kan. Kayaknya ada 5 ya. 5 Yang sudah direkam. Yang sudah direkam Heartliner berarti masih banyak yang belum direkam. Iya, ada yang memang belum, ada yang saya nyanyikan, ada yang duet, ada yang Jocelyn yang nyanyikan. Nah, pesan-pesannya untuk Heartliner apa nih? Dari Kak Jo sendiri juga dari Ko Budi sendiri. Dulu. Kalau dari saya mungkin ya tetap semangat lah ya. Kalau mungkin kemarin kita ngalamin 3 tahun masa-masa dikurung di rumah, terus mungkin bahkan beribadah pun sulit, harus lewat televisi gitu ya, lewat YouTube dan lain-lain. Sekarang sudah dibuka kembali untuk kita bisa bersama-sama onsite. Ya, kalau saya berharap bahwa jangan sampai kendor. Tetaplah berapi-api untuk Tuhan dan memuji Tuhan itu dengan segenap hati. Jadi bukan untuk manusia kan kita bernyanyi, tapi biarlah itu untuk Tuhan sendiri. Dan kita berharap apa yang kita nyanyikan itu adalah merupakan satu doa ataupun satu taburan firman Tuhan kalau kita nyanyikan yang berdasarkan ayat firman, dan itu bisa menyentuh jiwa-jiwa yang mungkin masih terhilang ataupun jiwa-jiwa yang mungkin sudah mulai suam-suam kuku bisa bersemangat kembali dan kembali mendekatkan diri dengan Tuhan dan berjalan bersama Tuhan dalam hidupnya. Dan percayalah, kamu akan jadi lebih dari pemenang. Amin. Kalau dari Kak Jocelyn sendiri sama. Sama. Apa nih pesan-pesan untuk anak muda nih? Mungkin untuk yang mempunyai talent walaupun cuman 1 atau berapa, diharapkan untuk mengembangkan ya. Contohnya misalnya saya sendiri, ya saya talentnya sebenarnya terbatas, which is cuman bisa main di kunci C. Ya asal ada kemauan pasti Tuhan akan menambahkan. Ya saya itu aja sih. Tapi bukan berarti lagunya dikunci C semua kan ya? Lada dasar enggak ada. Beruntung ada transpose. Baik. Nah, sebagai lagu penutup ini kali ini kita kan sama-sama mendengarkan lagu Mandarin nih. Mazmur 91 nih. Iya, lagu Psalm 91 nih. yang paling susah nih dapetnya. Waduh. Ini
ceritanya tentang apa nih? Apa dari Mazmur 91 atau gimana nih? Dari Mazmur 91. Dari Mazmur 91. Kenapa Jadi- disebut susah? Karena saya waktu mencari ini, jadi sampai ada tiga lagu, ini lagu yang ketiga. Jadi diprotes melulu, katanya nggak lengkap. Harus ada tulisan penyakit sampar dan jerat penangkap burung. Dan saya doa sama Tuhan, saya bilang gimana ya cara membuat lagu indah, which is ada penyakit sampar samparnya dan jerat penangkap burung. Jadi yang dua itu kurang lengkap. Ya, tapi sebenarnya oke juga sih. Satu yang arah praise, satu lagi arah ke lebih ke penyembahan, ya, worship. Tapi itu Slow. kurang lengkap. Jadi ini yang terlengkap yang direkam dulu. Berarti ini ada 3 lagu nih di Mazmur 91. Enggak. Yang 2 lagi belum direkam. Oh. Jadi kita menyebutnya apa ya? Jadi ini ini Mazmur final. 91 full version gitu. Ada Mazmur 91 yang hanya diambil sepotong. Itu berbeda sama sekali. Jadi hampir seluruh perikop dari Mazmur 91 dalam lindungan yang maha tinggi itu diambil dalam lagu ini. Kemudian ditranslate ke bahasa Mandarin juga. Oh, berarti ini kan ada Ada 16 Indonesianya ayat juga. Ada 16 ayat ya? Hampir semuanya, hampir. Hampir semuanya. Hampir semuanya kecuali singa dan Nah, ular tedung. Singa dan ular tedungnya tidak masuk. Saya Iya. bilang mungkin dibikin rap aja bagian itu ya. Itu sebenarnya Iya, nih cerita sebenarnya tentang kalau- perlindungan Allah nih ya. Iya. kalau singa dan ular tedung sebenarnya cocok buat lagu sekolah minggu, tapi belum saya dapetin lagi sih. Ya, beliau rindu juga kalau bisa bikin lagu untuk anak-anak untuk sekolah minggu. Jadi digabung ke lagu itu, nggak tahu bisa apa enggak. Belum pernah Dibuat kan? musik yang lucu gitu Belum kan. pernah, maksudnya digabung ke lagu yang ini. Iya, iya. Ntar dicoba ya. Baik, bagi hardliner mungkin yang ingin tahu informasi lebih lanjut nih, bisa cek ke Instagramnya apa nih? Instagramnya, sosial medianya apa nih? Ada Instagram Instagram kah? Jocelyn. iya. Sebentar. Jocelyn. Jadi ini yang benar-benar khusus untuk musik ya. Jocelyn .scl Jocelyn pakai JOCELYN SCL Oh, SCL bukan SO. bukan. Jadi SCL karena SO-nya udah dipakai orang, kita nggak bisa dapat. Jadi saya cari pakai nama Mandarinnya beliau, Su Qianling, itu SCL singkatannya. Jadi So itu adalah Cantonese dialect. Kalau Mandarin itu Su sebenarnya, bukan So. Jadi Su Qianling. Nah, ternyata kita juga banyak belajar nih. Sama Kak Jocelyn. Habis ini kita sama-sama mendengarkan lagu itu tadi Mazmur 91 nih. Baik, sekali lagi terima kasih Kak Jocelyn. Thank you. Ditunggu karya berikutnya, album berikutnya. Thank you, juga Tuhan. Ko Budi. Wah, senang nih bisa berkolaborasi nih, suami istri bisa kolaborasi jarang-jarang loh. Ternyata bisa kompak selalu nih ya. Baik. Puji Tuhan. Puji ya. Tuhan, sukses selalu. Kita nanti kalau misalkan udah ada single baru atau album baru bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Baik, demikian Heartliner perbincangan kita bersama Kak Jocelyn dan Ko Budi, berkarya untuk Tuhan Yesus Meet and Greet, dan sebagai lagu penutup dari Mazmur 91 ini versi Mandarinnya Heartliner ya.主啊，你是我的避难所，你是我的山寨，我要投靠在你的翅膀下，我的神，我所依靠的。主啊，你是我的避难所，
你是我的山寨，我要投靠在你的翅膀下，我的神，我所依靠的。我必不怕黑夜的惊骇，或是白热飞的箭，你必救我脱离不了人的网络和毒害的瘟疫。因为我专心全意爱你，我的主，你就搭救和把我安置在高处，所有全人扑倒在我旁边，万人扑倒在我右边，你与我同在，你必搭救我，因为我专心全意爱你，我的主，你就搭救和把我安置在高处，所有全人扑倒在我旁边，万人扑倒在我右边，你与我同在，你必搭救主啊，你是我的避难所，你是我的山寨，我要投靠在你的翅膀下，我的神，我所依靠的，我必不怕黑夜的惊害，或是白热飞夜的箭，你必救我脱离不了人的网络和毒害的瘟疫。因为我专心全意爱你，我的主，你就搭救和把我安置在高处，所有全人扑倒在我旁边，万人扑倒在我右边，你与我同在，你必搭救我，因为我专心全意爱你，我的主，你就搭救和把我安置在高处，所有全人扑倒在我旁边，万人扑倒在我右边，你与我同在，你必搭救我。所有全人扑倒在我旁边，万人扑倒在我右边，你与我同在，你必搭救。